Bab 1221. Julian dan pria berjubah biru melihat ke arah asal suara, dan melihat dua orang berjalan di kejauhan. Satu laki-laki dan satu perempuan. Momo, Sanjuesa. Melihat mereka berdua, Julian mengerutkan kening. Mengapa mereka berdua ada di sini? Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Kedua orang ini berasal dari dunia iblis dan merupakan anggota klan iblis. Di zaman kuno, klan iblis adalah ras yang paling menakutkan, mereka membalikkan suatu era. Di klan iblis, pasti ada orang yang sangat kuat. Zuzu dapat mengetahui bahwa pembalikan 5 elemen itu ada, dan iblis juga pasti punya cara untuk mengetahuinya. Momo muncul di depan Julian. Dia meliriknya, mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata, "Aku tahu kamu tidak sederhana, dan aku tahu ada seseorang di belakangmu, tapi aku tidak menyangka itu orang di belakangmu bisa jadi sangat menakutkan. Pelajari tentang tempat ini." Julian tersenyum tipis dan berkata, "Karena kamu berkata begitu, maka kamu juga datang ke sini untuk membalikkan 5 elemen." Momo mengangguk dan berkata, "Saya juga baru saja menerima berita dari orang-orang kuat di klan, dan berita ini hanya dihitung oleh banyak orang kuat dari klan kita yang berkumpul bersama. Meskipun perhitungan telah dibuat, itu juga harga yang sangat berat. Membayar mahal." Julian sedikit terkejut. Segera, dia mengabaikan Momo dan berkomunikasi dengan Zuzu di rumah abadi. "Saudari Zuzu, tolong bantu saya menghitung pembalikan 5 elemen. Apakah kamu baik-baik saja?" Di rumah abadi, kata-kata Zuzu datang, "Apa yang bisa terjadi padaku?" Mendengar ini, Julian merasa lega. Setelah berkomunikasi dengan Zuzu, Julian memandang Momo dan Sanjuesa, serta pria berjubah biru yang muncul. Zuzu juga bisa merasakan apa yang terjadi di luar melalui istana abadi. Dia mengingatkan, "Julian, hati-hati. Siapapun yang bisa muncul di sini memiliki bos super di belakangnya. Dapat disimpulkan bahwa orang-orang kuat di sini semuanya adalah kaisar yang kuat, atau mendekati kaisar." "Yah, aku tahu, aku akan berhati-hati." Julian tidak banyak bicara lagi. Tidak peduli siapa yang datang, dia harus mendapatkan pembalikan 5 elemen. Bahkan jika Momo bersaing dengannya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan, karena kekuatan magis ini terlalu menakutkan. Jika dia mendapatkannya, itu berarti peningkatan total. Namun, ciptaan yang muncul setelah bencana kedua sangatlah mengerikan. Lalu bukankah ciptaan yang muncul pada bencana ketiga dan keempat akan lebih menantang surga? Saat ini, seseorang datang lagi dari kejauhan. Pria ini mengenakan jubah hitam dan terlihat cukup tampan. Dia adalah Mufan. Mufan datang dan melihat banyak orang berkumpul di sini. Dia tidak bisa menahan senyum, "Sepertinya saya tidak datang dengan cepat. Saya tidak menyangka begitu banyak orang yang telah memimpin." Pria berjubah biru itu terlihat semakin khusyuk saat melihat begitu banyak orang datang. "Seharusnya tidak ada yang muncul lagi, kan?" Julian melihat ke kejauhan dan bergumam pelan. Dia tidak mengetahui kekuatan Sanjuesa, dia juga tidak mengetahui kekuatan pria berjubah biru. Dia hanya mengetahui kekuatan Mufan, tapi yang pasti adalah Sanjuesa dan pria berjubah biru mudah untuk ditangani. Jika mereka muncul lagi teman-teman, akan lebih sulit lagi untuk mencapai pembalikan 5 elemen. Sanjuesa melirik Mufan dan tidak banyak bicara. Meskipun keduanya berasal dari klan iblis, mereka berasal dari kubu yang berbeda. Momo berinisiatif untuk menyapa dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Mufan." Mufan meliriknya, tersenyum tipis, dan berkata, "Aku jauh lebih tua dari ayahmu, namun kamu sebenarnya memanggilku saudara." Momo menjulurkan lidahnya dengan nakal dan berkata sambil tersenyum, "Apakah mungkin memanggilmu leluhur?" Mufan sedikit menyerah. Dia tidak ingin berbicara dengan Momo lagi. Dia mendekat dan matanya tertuju pada lukisan pemandangan besar di udara di depannya dan bergumam, "Mungkinkah 5 elemennya terbalik?" "Ya, ini ada hubungannya dengan ini." Di kejauhan, terdengar tawa lagi, "Saya tidak menyangka akan semarak di sini. Saya pikir tidak ada yang bisa datang ke sini." Beberapa orang berbalik dan melihat. Kecantikan cantik datang dari kejauhan, tapi dengan satu langkah, dia muncul di hadapan beberapa orang. Wanita itu tingginya sekitar 1,8 meter, mengenakan rok merah, dengan rambut hitam panjang, fitur wajah halus, kulit putih, dan senyuman di wajahnya. Dia memperkenalkan dirinya, "Halo semuanya, nama saya Andin. Saya berasal dari Jiuyu. Petik 2. Setelah mendengar kata Jiuyu, Sanjuesa, Mufan, dan pria berjubah biru semuanya mundur beberapa langkah. Julian tampak bingung. Tempat seperti apa Jiuyu itu? Kenapa orang-orang ini terlihat begitu takut? Suara Zuzu datang dari Immortal Mansion. "Julian, jangan gegabah, Andin ini tidak sederhana." Julian bertanya, "Di mana Jiuyu?" "Itu adalah tempat yang sangat misterius dan menakutkan. Kamu tidak perlu mengetahui hal ini sekarang. Kamu hanya perlu tahu bahwa Jiuyu tidak lebih lemah dari iblis." "Oh." Julian menatap Andin dengan bingung. Andin mengatupkan bibirnya dan tersenyum, "Aku sudah lama ingin datang ke bumi, tapi akhirnya aku datang hari ini. Aku senang bertemu denganmu." Julian berkata sambil tersenyum, "Halo, Andin, saya Julian." Momo terus mengedipkan mata pada Julian, tapi Julian pura-pura tidak menyadarinya. Dia berjalan mendekat dan berjabat tangan dengan Andin.
Andin tertegun, tidak mengetahui niat Julian, dan memandang Julian dengan ragu, apa yang kamu lakukan? Julian sedikit malu. Dia menarik tangannya dan menggaruk kepalanya, tidak, saya tidak melakukan apapun. Apakah ini gambar 5 elemen? Andin tidak banyak bicara. Meskipun Julian tahu bahwa ada pembalikan 5 elemen di sini, dia tidak tahu apa itu diagram 5 elemen. Dia tidak bisa tidak bertanya, Nona Andin, apa itu diagram 5 elemen? Andin menjelaskan, saya tidak tahu banyak tentang itu, tetapi saya mungkin pernah mendengar bahwa di zaman kuno, harta yang ditinggalkan oleh 5 dewa leluhur telah diwariskan selama era yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tergantung di zaman surga kuno, dan zaman kuno. Era baru muncul sekarang. Diagram 5 elemen selalu ada dalam legenda dan tidak ada yang pernah melihatnya. Diagram 5 elemen dikabarkan terkait dengan asal-usul 5 elemen. Saya tidak menyangka bisa melihatnya hari ini. Momo dan Sanjuesa sama-sama memandang Andin. Untungnya, mereka adalah makhluk dari Jiwyu, dan mereka bahkan mengetahui rahasia ini. Mereka berasal dari klan iblis, tetapi mereka tidak mengetahui hal ini. Julian juga kaget. Zuzu adalah putri dewa perang di era pengadilan surgawi kuno. Baru pada saat itulah dia memahami secara kasar urusan 5 dewa leluhur. Sekarang semuanya telah diketahui, Julian juga memperjelas dan bertanya, apakah pembalikan 5 elemen tersembunyi dalam diagram 5 elemen ini? Andin meliriknya dan berkata, bagaimana saya mengetahui hal ini, tapi menurut saya kita harus dekat satu sama lain. Saat dia mengatakan itu, dia melirik pria berjubah biru, mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata, Wen, kan? Pria berjubah biru melirik Andin. Ekspresinya sangat tenang. Andin berasal dari Jiwyu dan tahu bahwa dia tidak terkejut. Dia mengangguk sedikit. Andin berkata, bukankah gurumu memberitahumu cara menguraikan diagram 5 elemen? Wen berpikir sejenak dan berkata, sudah kubilang. Andin berkata, sekarang saya sudah mengatakannya, katakanlah. Bagaimanapun, Anda tidak perlu tahu cara memecahkannya untuk mendapatkan pembalikan 5 elemen. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda memerlukan kesempatan dan keberuntungan. Bab 1222, 5 Leluhur Langit dan Bumi. Andin tidak tahu cara menguraikan diagram 5 elemen, tapi Wayne pasti mengetahuinya. Karena latar belakang Wayne juga besar, gurunya sangat menakutkan. Wayne memang mengetahui cara menguraikan diagram 5 elemen. Ia juga mengetahui bahwa pembalikan 5 elemen tidak dapat diperoleh dengan menguraikannya. Dia sedikit mengangguk dan berkata, ya, saya tahu. Mendengar ini, semua orang memandang Wayne. Wayne berkata, guru berkata bahwa diagram 5 elemen adalah harta karun dari zaman kuno. Telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Untuk membuka diagram 5 elemen, diperlukan 5 jenis kekuatan. Mendengar ini, Andin bertanya, apakah ini kekuatan 5 elemen? Ya, kata Wayne. Ini sulit untuk ditangani. Julian mengerutkan kening dan berkata, sekarang kekuatan kita sudah begitu kuat, tidak mungkin untuk melepaskan energi sejati kita saat ini dan mempraktikkan 5 elemen ki sejati. Apakah kita perlu menemukan 5 metode budidaya? Bisakah seseorang dengan 5 elemen ki sejati membuka diagram 5 elemen? Wayne melirik Julian dan berkata dengan tenang, tidak perlu. Sebelum saya datang, Tuan saya telah menyiapkan kekuatan 5 elemen untuk saya. Andin berkata tepat pada waktunya, lalu tunggu apa lagi? Segera buka bagan 5 elemen. Sejujurnya, Wayne tidak mau. Dia awalnya berpikir bahwa dialah satu-satunya yang datang ke sini, tetapi sekarang setelah begitu banyak orang muncul, kemungkinan dia mendapatkan pembalikan 5 elemen telah sangat berkurang. Namun, dia juga tahu bahwa meskipun dia membuka bagan 5 elemen, dia mungkin tidak mendapatkan perubahan kebalikan dari 5 elemen. Ini tergantung pada keberuntungan dan peluang. Milik siapa, milik siapa. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Semuanya berada di bawah kendali surga. Kecuali Anda dapat mencapai keadaan membalikkan jalan surga, Anda dapat dengan paksa memanfaatkan peluang yang dimiliki orang lain. Mufan tidak mengatakan apa-apa, Sanjuesa, dan Momo juga tidak berbicara. Dan Wayne juga mengibarkan bendera. Bendera memiliki 5 warna, sesuai dengan 5 elemen. Dia mengibarkan bendera di tangannya, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul dan menghilang ke dalam lukisan besar di langit. Dia melambai beberapa kali berturut-turut. Kekuatan 5 elemen berubah dan menghilang ke dalam lukisan di langit. Pada saat itulah lukisan itu tiba-tiba berubah dan menjadi nyata. Lukisan itu bukan lagi sebuah lukisan, melainkan menjadi nyata. Di depan terdapat pegunungan yang bergulung-gulung, jalan berkelok-kelok mengarah langsung ke ujung pegunungan. Di kaki gunung terdapat pendopo dengan 5 orang lelaki tua duduk di pendopo. Orang tua itu sedang berbicara dan tertawa, bermain catur. Namun, papan catur di atas meja itu aneh. Ada papan catur di depan 5 orang itu. Bidak catur tersebut bukanlah bidak catur biasa, melainkan beberapa prasasti misterius. Jinzu, siapa yang akan mendapatkan pembalikan 5 elemen ini di masa depan? Yang lain berkata, pembalikan 5 elemen diciptakan oleh kami berlima setelah banyak kerja keras. Namun, ini hanya teori dan belum dipraktikkan. Dapatkan asal-muasal 5 elemen dan 5 elemen. Hanya dengan melawan arus barulah Anda akan mengetahuinya. Ini agak sulit. Ya,
Asal-usul 5 elemen sudah menjadi salah satu kekuatan terkuat di dunia. Ditambah dengan kekuatan magis terkuat di dunia, siapa yang memiliki peluang besar untuk mendapatkannya pada saat yang bersamaan. Di masa depan, setelah era yang tak terhitung jumlahnya, segalanya akan berbeda, mungkin memang begitu. Beberapa lelaki tua sedang mengobrol. Julian dan yang lainnya sudah muncul di luar paviliun, tetapi 5 lelaki tua yang duduk di paviliun sepertinya tidak melihat mereka. Julian mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Sepertinya para senior ini tidak bisa melihat kita. Namun, pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah emas tiba-tiba berbalik, meliriknya, lalu terkekeh, seseorang datang. Yang lain juga berbalik dan melihat ke arah Julian dan lainnya yang muncul di luar paviliun. Momo yang pertama berbicara, Junior Momo, saya telah bertemu beberapa senior. Hehe. Salah satu dari mereka mengelus janggut putihnya dengan lembut, dengan senyuman di wajah lamanya. Dia memandang Julian dan yang lainnya dan berkata, saya tidak pernah menyangka bahwa diagram 5 elemen yang kami tinggalkan akan benar-benar muncul suatu hari nanti. Ada pemuda datang ke sini. Julian, pada saat ini, suara susu datang dari rumah abadi. Ini adalah pemandangan yang tersisa dari zaman kuno. Orang-orang di depanmu ini seharusnya adalah 5 leluhur langit dan bumi. Mereka tidak ada di era ini, tapi ada di zaman dulu. Di zaman dulu saja, dia sudah tahu siapa yang akan muncul di sini. Luar biasa. Julian sedikit terkejut. Jika kamu tidak percaya, pergilah dan lihatlah. Mendengar ini, Julian berjalan mendekat. Dia dengan ragu-ragu mengulurkan tangannya dan menyentuh salah satu lelaki tua itu. Begitu dia menjauh, lelaki tua itu menghilang. Ketika dia mengulurkan tangannya lagi, lelaki tua itu muncul. Orang tua itu tersenyum dan berkata, haha, sepertinya anak ini telah melihat beberapa petunjuk. Mendengar ini, Jiang menarik napas dalam-dalam dan mengagumi 5 leluhur langit dan bumi di zaman kuno. Sungguh menakjubkan bahwa mereka bisa mengetahui apa yang terjadi di era ini setelah sekian banyak era. 6-nya sangat bagus. Semuanya adalah eksistensi dengan potensi besar. Namun, tidak semua orang bisa mendapatkan pembalikan dari 5 elemen tersebut. Jika Anda ingin mendapatkan pembalikan dari 5 elemen, Anda harus menanggung sebab dan akibat yang besar. Mendengar ini, Julian tersenyum tipis dan berkata, sebab dan akibat, apa masalahnya? Saya bahkan mendapat monumen surgawi tak berujung ke-108. Senior yang memberi saya monumen surgawi tak berujung juga mengatakan hal yang sama. Pada akhirnya, yang tak berujung monumen surgawi Anda tetap memilih saya, jadi senior, saya dapat menanggung sebab dan akibat, tolong beri saya pembalikan 5 elemen. Oh, monumen langit tak berujung, apakah kamu memiliki monumen langit tak berujung milik monster tua itu? Mendengar kata-kata Julian, kelima lelaki tua itu jelas tercengang. Mendengar hal tersebut, beberapa orang lainnya panik. Andin berkata tepat pada waktunya, senior, ini hanya sebab dan akibat, bukan hanya dia yang mampu menanggungnya. Wayne juga berkata, ya, senior, harap pilih dengan hati-hati. Salah satu lelaki tua berkata, kami tidak membuat pilihan. Semuanya sudah ditentukan. Kami akan meninggalkan beberapa prasasti dan hukum di sini. Meskipun tidak dapat mewakili jalan surga, itu juga merupakan jalan surga sederhana yang kami bangun. Siapapun jalan sederhana yang dipilih surga adalah satu-satunya. Saat dia mengatakan itu, 5 orang di depannya menghilang. Beberapa prasasti di papan catur terasa seperti hidup dan langsung muncul di langit. Prasasti ini sangat beragam seperti bintang di langit. Segera setelah itu, prasasti tersebut tersebar dan jatuh pada beberapa orang seperti titik cahaya. Ah! Momo menjerit dan menjadi orang pertama yang tersingkir. Saat dia berteriak, dia telah meninggalkan diagram 5 elemen dan muncul di dunia luar, dan dia dapat melihat bahwa diagram itu masih tergantung secara horizontal di udara, tetapi 5 leluhur langit dan bumi sudah tidak ada lagi. Hanya ada Julian, Mufan, Andin dan Wayne di dalam gambar. Momo menyentuh hidungnya, dengan ekspresi pahit di wajahnya, dan berkata, aku tidak menyangka akan menjadi orang pertama yang tersingkir. Dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pembalikan 5 elemen, jadi dia tidak memaksakannya. Sebaliknya, dia melihat dari luar. Dia juga ingin melihat siapa yang bisa mendapatkan pembalikan 5 elemen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 1223, hanya Julian yang tersisa. Status Momo di klan iblis sangat tinggi, tapi dia adalah orang pertama yang tersingkir. Dia berdiri di luar dan melihat orang-orang di diagram 5 elemen. Beberapa orang berdiri di luar paviliun di kaki gunung. Mereka semua ditutupi dengan prasasti ajaib, yang mengalir di sekitar tubuh mereka seperti berudu, mekar dengan cahaya warna-warni. Di bawah sampul prasasti ajaib, Julian tidak merasakan ketidaknyamanan. Sebaliknya, saya merasa hangat di sekujur tubuh dan sangat nyaman. Perasaan nyaman ini berlangsung lebih dari 1 menit, dan kemudian dia merasa tidak nyaman, seolah-olah ada banyak sekali serangga yang menggigit otot-ototnya di sekujur tubuhnya, kemudian dia merasakan sakit yang parah di otaknya, seolah-olah ada serangga yang merayap di kepalanya. Ada raut kesakitan di wajahnya, dengan urat yang menonjol dan raut yang mengerikan. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa orang lainnya, yang semuanya merasa tidak nyaman, namun ketidaknyamanan tersebut masih dalam batas toleransi. Untuk mencapai pembalikan 5 elemen dalam teknik kuno dan modern, mereka semua menahan rasa sakit.
Sekali lagi beberapa detik berlalu. Sanjuesa hanya merasakan kekuatan yang kuat datang darinya. Dia tidak dapat lagi menahan kekuatan ini, jadi kekuatan itu secara paksa mengirimnya keluar. Ada kekaburan di depan mataku, dan ketika aku membuka mata lagi, aku sudah berada di dunia luar. Momo pun tertawa saat melihat kakak laki-lakinya muncul. Kakak senior, sepertinya pembalikan 5 elemen tidak ditakdirkan untukmu. Sanjuesa memutar matanya dan berkata, apa, kamu senang aku keluar? Tidak, tidak. Momo segera menyembunyikan senyumannya, menjadi serius, dan berkata, ini memang teknik kuno dan modern. Bahkan seorang jenius yang tak tertandingi seperti kakak senior tidak dapat memperoleh transformasi terbalik 5 elemen. Saya tidak tahu siapa yang bisa mendapatkannya. Dia terus melihat diagram 5 elemen di depannya. Ada beberapa orang lain di dalam gambar. Julian, Mufan, Andin, dan Wayne. Meski ada di dalam lukisan, namun Anda tetap bisa melihat beberapa prasasti misterius mengalir di permukaan tubuhnya. Prasasti tersebut seperti garis tak beraturan yang terus berubah. Melihat ini, Momo mau tidak mau bertanya, kakak, apakah ini prasasti surga? Ya, Sanjuesa mengangguk dan berkata, ini adalah prasasti surga sederhana yang dibangun oleh 5 leluhur langit dan bumi. Setelah mencapai level mereka sudah dapat menciptakan dunia dan merumuskan aturan. 5 leluhur langit dan bumi telah melampaui ranah Kaisar Agung. Alam ini adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Alam ini belum pernah dicapai oleh siapapun bahkan di zaman surga zaman dahulu, apalagi zaman-zaman dahulu. Alam ini adalah tujuan akhir dari Kaisar Agung yang tak terhitung jumlahnya. Sejak zaman kuno, semua kaisar besar hanya bisa mendekat tanpa batas dan tidak bisa benar-benar mencapai keadaan ini. Di era ini, mungkin orang kuat setingkat dewa leluhur akan lahir. Kata Sanjuesa. Momo mengangguk. Ini adalah era yang cemerlang, dengan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, dan pasti akan ada orang-orang kuat yang akan mencapai level ini. Saat ini, di dalam lukisan. Mereka berempat masih berdiri di luar pavilion. Pada saat ini, prasasti pada 4 orang itu perlahan-lahan terpisah dari sekeliling tubuh mereka. Prasasti ini berkumpul di udara, membentuk 4 bilah tajam. Pedang pertama datang dan menebas ke arah Andin. Tubuh Andin menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, muncul di luar bagan 5 elemen. Bilah tajam kedua datang dan menyerang Mufan. Tubuh Mufan tidak dapat menahan kekuatan mengerikan itu dan terbelah menjadi 2 bagian. Namun, tubuhnya belum menghilang dari diagram 5 elemen, dan Mufan kemudian dia menggunakan kekuatan magis yang aneh. Tubuhnya yang terpenggal dipulihkan kembali. Setelah pulih, dia jatuh ke tanah. Bilah tajam ketiga datang dan menimpa Wayne. Retakan muncul di tubuh Wayne, tetapi tidak terpotong menjadi 2. Dia juga tidak menghilang, dia masih berada di 5 elemen. Bilah tajam keempat datang dan mendarat di Julian. Sebelum mendarat di atasnya, cahaya menyilaukan muncul di atas kepala Julian. Apa itu? Dari luar, Momo bertanya, mengapa cahaya cemerlang muncul di atas kepala Julian ketika pisau tajam menimpa Julian. Sanjuesa menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu. Ini adalah prasasti surgawi yang sederhana. Wilayahnya jauh dari kemampuan untuk memahaminya. Dalam bagan 5 elemen. Saat cahaya menyilaukan muncul di atas kepala Julian, setelah memblokir bilah tajam itu, 3 orang lainnya merasakan kekuatan yang kuat menembus udara. Saat ini, hanya 1 orang yang masih berada dalam diagram 5 elemen. Itu adalah Julian. Dunia luar. Andin merentangkan tangannya dan berkata, buang-buang waktu saja. Anak ini benar-benar kuat. Dia mampu bertahan dalam ujian jalan surga, dan akhirnya memblokir serangan jalan surga. Tampaknya setelah bertahun-tahun tanpa akhir, dia akan melakukannya. Prestasi akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Wajah Wayne serius. Dia datang ke sini untuk membalikan 5 elemen, tapi sekarang dia tidak mendapatkan apa-apa. Oke, ayo pergi. Momo berkata dengan senyuman di wajahnya, pembalikan 5 elemen adalah milik Julian, dan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Dia mendapatkan pembalikan 5 elemen, dan ada kemungkinan besar dia akan mendapatkan 5 elemen asal. Ini adalah ciptaan pertama, ciptaan kedua, dibuat khusus untuknya. Kata Momo, berbalik dan pergi. Kenapa, dia mendapatkan ciptaan pertama? Andin sedikit terkejut. Ketika ciptaan pertama bumi muncul, ia tidak datang. Dia tidak tahu siapa yang pertama kali menciptakan ciptaan di bumi. Ya. Momo mengedipkan matanya yang besar dan cerdas dan berkata, Julian telah menerima kekayaan pertama dan kedua berturut-turut. Di masa depan, dunia akan menghormatinya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Julian ini. Andin melirik ke arah Julian yang masih berada di diagram 5 elemen, dengan sedikit keterkejutan di wajah cantiknya. Mufan tidak mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi. Ia mengetahui bahwa harta surga dan bumi ditakdirkan untuk diperoleh. Dia tidak ada hubungannya dengan pembalikan 5 elemen. Dia juga tidak memaksakannya. Mufan pergi, dan yang lainnya pergi satu demi satu. Saat ini, di bagan 5 elemen. Melihat semua orang telah menghilang, dan sekarang hanya dirinya yang tersisa, Julian tidak bisa menahan tawa, apakah hanya saya yang tersisa? Tampaknya pembalikan 5 elemen ini milik saya. Haha,
Oke, ini sangat bagus. Saat ini, tawa datang. Saat tawa bergema, kelima lelaki tua di paviliun muncul lagi. Namun, kelima lelaki tua ini berdiri pada saat bersamaan dan melihat ke kejauhan. Jinzu, Julian ini sangat kuat. Ya, sebenarnya bisa menembus sungai panjang waktu dan menempuh sungai panjang waktu hingga zaman kita. Beberapa orang melihat ke kejauhan dan berbisik. Julian berdiri di samping mereka dan bisa mendengar kata-kata mereka. Saya. Setelah mendengar namanya, Julian sedikit mengernyit. Saya memecahkan sungai waktu yang panjang dan muncul di zaman kuno. Tepat ketika dia sedang bingung, sesosok tiba-tiba muncul di depan lima leluhur langit dan bumi. Julian melihatnya dengan jelas, ini dia tampak persis seperti dia, tetapi satu-satunya perbedaan adalah auranya. Orang di depannya, yang sama seperti dia, memiliki temperamen yang meremehkan dunia. Lima leluhur langit dan bumi, di mana Sarah? Begitu pria yang tampak persis seperti dia muncul, dia menanyakan pertanyaan ini. Julian sedikit bingung ketika mendengar Sarah. Dia ingin tahu apa yang terjadi dan mendengarkan dengan seksama. Namun, gambar di depannya berangsur-angsur menjadi kabur, dan dia tidak bisa lagi melihat lima leluhur langit dan bumi, dia juga tidak bisa melihat orang yang mirip dengannya. Apa yang telah terjadi? Julian menyentuh dagunya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bab 1224, Asal Mula Api Muncul. Julian mempelajari beberapa informasi dari diagram 5 elemen. Artinya, lima leluhur langit dan bumi sudah mengetahui bahwa ia akan mendapatkan pembalikan 5 elemen di zaman dahulu, dan ia juga mendengar dari lima leluhur langit dan bumi bahwa di masa depan, ia akan memutus sungai waktu dan pergi ke zaman kuno. Mengapa saya harus pergi ke zaman kuno? Kenapa aku bertanya pada Sarah begitu aku muncul? Ada apa dengan Sarah? Julian bingung. Namun, ini masih terlalu jauh baginya, dan dia mengabaikannya untuk saat ini. Satu-satunya hal yang pasti adalah dia akan menjadi sangat kuat di masa depan. Seberapa kuatnya? Cukup kuat untuk melakukan perjalanan melintasi waktu dan sungai sejarah yang panjang. Saya tidak menyangka bahwa saya akan menjadi begitu kuat di masa depan. Julian menyentuh hidungnya. Segera, dia melihat sekeliling dan bergumam dengan ragu, saya satu-satunya yang tersisa sekarang, yang berarti saya bisa mendapatkan pembalikan 5 elemen, tapi di manakah pembalikan 5 elemen? Dia melihat sekeliling. Di kejauhan terdapat pegunungan yang bergulung-gulung. Sebuah jalan pegunungan mengarah langsung ke ujung pegunungan. Papan catur di paviliun masih ada. Beberapa bidak catur aneh masih ada di papan catur. Dia berjalan mendekat dan menatap papan itu. Pada saat ini, seberkas cahaya melintas di istana peri di jarinya, dan kemudian seorang wanita berpakaian putih muncul. Sebelumnya, Zuzu hampir musnah oleh hukum surga. Untungnya, sisa jiwa Kaisar Jinghong muncul tepat waktu dan menyelamatkan nyawanya. Suster Zuzu. Julian berteriak. Zuzu mengangguk. Julian bertanya, saya satu-satunya yang tersisa sekarang. Menurut situasi saat ini, pembalikan 5 elemen ini milik saya, tetapi di manakah pembalikan 5 elemen ini? Zuzu juga melihat sekeliling. Akhirnya, matanya tertuju pada papan catur. Setelah melihatnya sebentar, dia berkata, Julian, papan catur ini adalah 5 elemen terbalik. Julian juga melihatnya. Hanya saja saya tidak dapat memahaminya. Zuzu menjelaskan, kamu belum memahami prasasti ini, jadi izinkan saya menerjemahkannya agar kamu dapat mempelajarinya. Itu yang terbaik. Julian memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Dengan Zuzu di sini, kekhawatirannya berkurang. Selanjutnya Zuzu mulai menatap papan catur. Dia sepertinya sudah lama memperhatikan. Waktu sepertinya telah berlalu puluhan juta tahun, dan sepertinya juga telah berlalu sesaat. Di sini, perjalanan waktu seolah tak bisa dirasakan. Ya. Zuzu tiba-tiba berbicara. Suaranya membuat Julian bereaksi dari kesurupannya. Julian, aku sudah memahaminya, dan aku akan mengajarkannya padamu sekarang. Selanjutnya, Zuzu mulai mengajari Julian teknik pikiran pembalikan 5 elemen. Julian juga belajar dengan sangat serius. Di bawah bimbingan Zuzu, dia dengan cepat mempelajari metode mental ini. Namun, yang dia pelajari hanyalah bagaimana mengendalikan energi sebenarnya dari 5 elemen. Kekuatan magis pembalikan 5 elemen yang sebenarnya membutuhkan energi sebenarnya dari 5 elemen untuk digunakan kekuatan magis akan dimaksimalkan. Julian, Anda sekarang telah menguasai metode mental dan dapat mempraktikkan 5 elemen ki sejati. Setelah Anda mengembangkan 5 elemen ki sejati, Anda dapat menyerap asal mula 5 elemen. Asal muasal 5 elemen ini ditakdirkan untuk menjadi milikmu dan tidak dapat diperoleh orang lain. Zuzu membuka mulutnya. Dia memandang Julian dan berkata lagi, kamu benar-benar luar biasa. Saya tahu kamu akan sangat menakutkan di masa depan. Di masa depan, saya hanya menanyakan satu hal padamu. Ada apa? Julian memandang Zuzu. Zuzu berkata, aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Aku hanya bisa memberitahumu ketika kamu sudah cukup kuat dan tak terkalahkan di dunia. Setelah mengatakan itu, Zuzu kembali ke rumah abadi. Julian tampak bingung.
Dan suara Zuzu datang dari rumah abadi. Julian, berlatihlah dengan keras, saya percaya bahwa bahkan dalam lingkungan yang keras seperti itu, Anda dapat terus membuka segel surga, bangkit melawan langit, dan menjadi orang terkuat di era ini, untuk melindungi umat manusia untuk generasi mendatang. Saya akan. Julian tampak tegas saat berkata, saya telah mati sekali, dan saya berjanji kepada wali bahwa selama saya masih hidup, saya akan melindungi keselamatan umat manusia, bahkan jika itu berarti mengorbankan hidup saya. Oke, kamu keluar dulu. Oke. Julian mengangguk. Tapi bagaimana cara keluarnya? Julian bergumam dengan bingung. Tepat ketika dia bingung, kekuatan yang kuat datang dari diagram 5 elemen, dan kekuatan ini dengan paksa mengusirnya. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di luar. Tepat ketika dia hendak pergi, gambar 5 elemen yang tergantung di udara tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi lukisan pemandangan kecil yang jatuh dari langit. Julian sedikit terkejut, lalu mengulurkan tangan dan mengambil lukisan yang jatuh itu. Ini. Julian membuka lipatan lukisan itu. Pemandangan dalam lukisan tersebut merupakan pemandangan dari gambar 5 elemen. Suara Zuzu datang dari rumah abadi. Julian, pembalikan 5 elemen ada di diagram 5 elemen. Sekarang Anda telah memperoleh pembalikan 5 elemen, maka diagram ini secara alami menjadi milik Anda. Anda harus menyimpannya terlebih dahulu. Julian tidak melihatnya lagi, menyingkirkan diagram 5 elemen, dan menaruhnya di rumah abadi. Lalu dia meninggalkan tempat itu. Setelah meninggalkan area yang tidak diketahui ini, dia muncul di bumi. Melihat 5 pusaran energi di langit, dia berjalan menuju salah satunya. Pintu di pusaran ini mengarah ke dunia api. Di dunia ini, asal mula api. Dan dia telah mengubah tubuhnya menjadi tubuh yang memiliki atribut api. Sekarang dia hanya perlu menemukan sumber api untuk mencuci, menyerap, dan memurnikannya. Dia dengan cepat berjalan menuju gunung berapi. Segera kami tiba di gunung berapi. Banyak makhluk berkumpul di daerah ini, tetapi tidak satu pun dari makhluk ini yang mengetahui cara mendapatkan asal mula api, atau di mana letaknya. Mereka mencari di gunung berapi. Tidak ada suhu di luar gunung berapi, sehingga mereka bisa masuk dan keluar dengan bebas. Tapi begitu Anda sampai ke kedalaman, suhunya sangat tinggi. Sekalipun para jenius ini berasal dari 3000 dunia, mereka tidak berani masuk dengan mudah. Dan Julian langsung pergi ke kedalaman gunung berapi. Di bawah bimbingan Zuzu, dia sampai ke bagian terdalam gunung berapi. Tempat ini penuh dengan api putih, dan suhunya sangat tinggi, tetapi tubuh Julian telah menjadi api atribut, dan api di sini tidak itu menyakitinya, tapi sepertinya itu adalah bagian dari diriku. Julian, aktifkan teknik pikiran pembalikan 5 elemen dan rasakan asal-usul api. Zuzu di Immortal Mansion memberi nasihat. Julian mengangguk. Segera, pikirannya bergerak dan mengaktifkan metode pikiran pembalikan 5 elemen. Di bawah kendali metode pikiran, api di sekitarnya tampak menjadi hidup, mengalir mengikuti fluktuasi pikirannya. Bawah tanah. Julian merasakannya. Dia membanting kakinya ke tanah. Tiba-tiba tanah berguncang. Gunung berapi itu retak. Di bagian terdalam tanah, seberkas api putih muncul. Gumpalan api ini sangat istimewa. Api di sekitarnya tidak berani mendekat sama sekali, menyebabkan munculnya area terbuka di sekitar api. Saat ini, dunia luar. Apa yang terjadi? Mengapa gunung berapi itu retak? Lihat, ada seseorang jauh di dalam hati. Itu Julian. Mungkinkah dikatakan bahwa Julian menemukan asal mula api? Jadi bagaimana jika kamu menemukannya? Harta karun yang menentang surga tidak dapat diperoleh oleh siapapun yang menemukannya. Itu tergantung pada kesempatan dan nasib. Terlebih lagi, harta karun yang menentang surga dapat secara otomatis mengenali pemiliknya. Ayo pergi ke sana dan melihat. Semua orang di luar gunung berapi dengan cepat bergegas menuju kedalaman gunung berapi. Bab 1225, asal-usul 5 elemen mengubah pemilik. Gunung berapi telah terbelah. Sebuah jurang muncul. Di dasar jurang, ada gumpalan api putih, dan area vakum muncul di sekitar api. Apakah ini asal mula api? Julian bergumam pelan. Saat ini, banyak orang bergegas. Asal mula api adalah milikku. Raungan itu bergema. Seorang jenius dengan cepat terbang dan bergegas menuju sumber api, mencoba menyingkirkannya. Namun, begitu dia mendekat, api putih ini meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Sebelum si jenius bisa bereaksi, dia langsung terkontaminasi oleh api putih, dan tubuhnya langsung menguap. Orang lain yang datang benar-benar tercengang. Baru saja pergi. Bukankah asal-muasal api ini terlalu menakutkan? Bahkan Julian tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Terlalu menakutkan. Jenius yang melarikan diri ini setidaknya telah mencapai alam dharma. Sekarang, begitu dia mendekati sumber api, tubuhnya menguap. Satu orang menghilang, dan yang lainnya tidak berani mendekat, sehingga mereka hanya berdiri tidak jauh. Api putih melayang di depan. Di sini, ada keheningan. Yang terdengar hanya suara api yang menyala-nyala. Julian tahu bahwa sumber api ini miliknya dan tidak ada yang bisa mengambilnya, jadi dia tidak terburu-buru. Berjalan perlahan. Teknik pikiran pembalikan 5 elemen diaktifkan. Di bawah kendali teknik pikiran,
bentuk asal mula api terus berubah, seperti gumpalan asap biru, berayun mengikuti angin. Ini. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang kaget. Apa yang terjadi? Bagaimana Julian bisa mengendalikan asal mula api? Banyak orang yang bingung. Julian, sebaliknya, memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya. Teknik pikiran pembalikan 5 elemen benar-benar ajaib dan dapat secara langsung mengendalikan asal mula api. Sebab, atribut api Ki juga dibutuhkan. Dan dia belum mengembangkan atribut api Ki. Dia tidak terburu-buru menyerap sumber api pemurnian. Dia duduk bersila di tanah, mengaktifkan teknik pikiran pembalikan 5 elemen, dan mulai menyerap api di sekitarnya, memurnikannya, dan mengubahnya menjadi atribut energi sejati. Dalam keadaan normal, tubuh seseorang hanya dapat menampung satu jenis energi sejati. Namun, pembalikan 5 elemen lahir dari asal mula 5 elemen. Metode mental ini tidak hanya dapat mengontrol asal mula 5 elemen, tetapi juga membawa energi sebenarnya dari 5 atribut yang berbeda. Dengan teknik pikiran pembalikan 5 elemen, sangat mudah untuk mengembangkan Ki yang dikaitkan dengan api. Julian hanya membutuhkan beberapa saat untuk mengolah energi sebenarnya, tetapi energi sebenarnya relatif lemah. Tapi sekarang, dia tidak perlu membuat Ki-nya terlalu kuat. Setelah mengolah atribut api Ki, Julian berdiri. Puluhan ribu orang berkumpul di dekatnya. Begitu dia berdiri, kerumunan lebih dari 10.000 orang segera mundur sedikit dan memandangnya dengan waspada. Julian menyentuh hidungnya dan bergumam, apakah aku begitu menakutkan? Setelah tersenyum, dia mengaktifkan keterampilan mentalnya, dan sumber api di depannya dihirup ke dalam tubuhnya. Di bawah pembawa energi sejati, sumber api berenang di meridian tubuh. Pada saat ini, kekuatan dahsyat diubah dari sumber api. Kekuatan ini menyehatkan tubuh fisiknya, dan tubuh fisiknya mulai berubah pada saat ini. Dia duduk bersila di tanah. Bagi orang luar, seluruh tubuh Julian diselimuti api, dan aura di tubuhnya terus bertambah kuat. Di sini, fisiknya berubah. Ya, asal mula api sedang mengubah tubuh fisiknya. Anak ini, hei. Saya benar-benar tidak menyangka asal muasal api akan jatuh ke tangan Julian. Banyak makhluk yang iri. Julian, sebaliknya, terdiam dalam kenikmatan mengubah tubuhnya. Sebelumnya, tubuh fisiknya telah berubah menjadi tubuh dengan atribut api, namun kini asal muasal api mengubah tubuh fisiknya lagi. Ia merasa darahnya adalah api, dagingnya adalah api, dan tulangnya juga adalah api. Julian, selamat. Suara Zuzu datang dari Immortal Mansion. Saya tidak menyangka asal mula api dapat mengubah tubuh Anda dan sepenuhnya mengubahnya menjadi tubuh api suci. Jika tidak ada yang terjadi pada saya, Anda akan mendapatkan kekuatan asal lainnya, dan tubuh Anda juga akan berubah sepenuhnya dan menjadi tubuh suci 5 elemen yang akan bersinar sepanjang zaman. Zuzu iri. Keberuntungan Julian sangat bagus. Untungnya, dia adalah orang yang sangat beruntung. Hei. Julian terkekeh. Asal mula api mengubah tubuhnya. Keadaan ini berlangsung sekitar 1 hari kemudian, api yang berkobar di tubuhnya menghilang, dan dia berdiri sambil mengepalkan tinjunya. Setelah berubah menjadi tubuh api suci, kekuatan fisiknya juga meningkat pesat. Dia melihat ke puluhan ribu orang di kejauhan, tersenyum tipis, dan berjalan mendekat. Begitu dia berjalan, semua orang di sekitarnya secara sadar memberi jalan. Selanjutnya, Julian pergi ke dunia air. Tempat ini adalah perairan Mangmang. Jenis air ini sangat ajaib, mengandung energi magis. Julian melembutkan tubuh fisiknya di dalam air, mengubah tubuhnya menjadi tubuh yang dikaitkan dengan air lagi. Jika itu adalah biksu lain, itu pasti tidak mungkin. Namun, Julian menggunakan teknik pikiran pembalikan 5 elemen, yang merupakan kekuatan magis yang diciptakan oleh 5 leluhur langit dan bumi di zaman kuno. Bahkan jika dia sudah menjadi tubuh suci api, melalui metode pikiran, dia masih dapat meningkat berdasarkan tubuh api suci sendiri. Sumber air adalah mata air. Di musim semi, air jernih terus berubah. Air ini bukanlah air biasa, melainkan energi. Seperti yang diharapkan, Julian menyerapnya. Setelah menyerap pegas, energi magis diubah menjadi pegas, mengubah tubuh fisik Julian lagi. Tubuh Julian sekali lagi berubah menjadi badan air suci. Selanjutnya, kami pergi ke dunia kayu. Asal-usul kayu adalah pohon mati. Ada kuncup yang tumbuh di pohon mati, dan kuncup tersebut terus berubah menjadi kekuatan magis. Asal-muasal emas adalah bongkahan biji seukuran kepalan tangan, berbentuk berlian, bersinar dengan cahaya kemasan. Asal-usul tanah adalah tanah hitam. Julian berkeliaran di dunia 5 elemen. Seperti yang diharapkan, setelah memperoleh transformasi terbalik dari 5 elemen, asal mula 5 elemen adalah miliknya. Berita besar. Julian telah memperoleh asal mula 5 elemen saja. Setiap kali dia memperoleh kekuatan asli akan mengubah tubuh fisiknya. Sekarang dia adalah tubuh suci 5 elemen. Dengan asal-usul 5 elemen dan kekuatan 5 atribut berbeda, siapa yang bisa menjadi lawannya? Ketika berita itu menyebar, dunia terkejut. Tidak hanya bumi yang terguncang, tetapi semua sistem besar dari 3.000 dunia dan beberapa tempat suci yang kuat juga terguncang. Apa, asal-muasal kelima unsur tersebut telah diperoleh manusia di bumi? Apa, manusia ini bernama Julian?
Dia tidak hanya mendapatkan asal mula 5 elemen ciptaan kedua, dia juga mendapatkan monumen surgawi tak berujung dari ciptaan pertama. Untuk sesaat, seluruh dunia terkejut. Saat ini, Julian telah kembali ke Kerajaan Naga. Kerajaan Naga, Istana Kerajaan. Bos, sekarang beritanya telah menyebar sepenuhnya. Semua makhluk di dunia tahu bahwa Anda telah memperoleh asal-usul 5 elemen, dan bahkan orang-orang super kuat di 3000 dunia pun mengetahuinya. Kevin khawatir. Saya khawatir ini bukan hal yang baik. Bersambung.